Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Cantika Pujasaria, biasa dipanggil Caca. Aku berasal dari Prodi Kimia dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya berasal dari kelompok Bakti 27, yaitu Java. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik dari kelompok saya, yaitu maraknya pinjaman online. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa saja faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pinjaman online? Faktor yang pertama yaitu karena faktor ekonomi seseorang yang belum bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga ia melakukan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua yaitu kurangnya edukasi kepada masyarakat. Dengan iming-iming bunga yang rendah, persyaratan yang mudah, hingga proses pencairan dana yang cepat, tentu saja masyarakat akan tergiur dengan pinjaman online tersebut. Padahal sewaktu-waktu itu bunganya dapat bertambah. Faktor yang ketiga yaitu perilaku yang konsumtif. Pada saat sekarang ini banyak sekali orang-orang yang ingin mengikuti gaya hidup artis dan lain-lainnya, sehingga ia membutuhkan uang dengan cepat agar bisa mengikuti pola hidup tersebut, sehingga ia menggunakan pinjaman online ilegal sebagai cara yang paling mudah untuk dilakukan. Yang keempat yaitu karena adanya kebutuhan mendesak. Saat mereka terdesak untuk membayar hutang atau membayar biaya sekolah atau lainnya, maka mereka bisa mereka melakukan pinjaman online ilegal, karena ini caranya sangat mudah dilakukan dan persyaratannya juga tidak banyak daripada ia harus meminjam ke rentenir dan bank. Selanjutnya kita akan bahas apa saja sih dampak yang ditimbulkan dari melakukan pinjaman online ilegal. Yang pertama yaitu bunga yang terlalu tinggi. Dengan meminjam dengan pinjaman online, maka kalian akan mendapatkan bunga yang terlalu tinggi dan akan bertambah terus. Yang kedua yaitu penagihan dilakukan tidak hanya kepada konsumen, tetapi juga kepada kontak darurat yang disertakan oleh konsumen. Jadi saat kita meminjam pinjaman online, maka orang yang menagih itu akan menelpon kepada kontak yang ada di HP kita, seperti disadap gitu HP-nya. Terus yang ketiga itu ancaman dapat berupa penipuan, fitnah, juga pelecehan seksual. Yang keempat, data pribadi konsumen disebarluaskan. Kelima, kontak yang ada pada gawai peminjam disebarkan terkait informasi pinjaman disertai foto peminjamnya. Nah, yang keenam, seluruh akses terhadap gawai peminjam diambil. Yang ketujuh, tidak ada kejelasan tentang kontak dan lokasi kantor penyedia layanan aplikasi pinjaman online. Yang kedelapan, biaya adminnya juga tidak jelas. Yang kesembilan, bunga terus naik, sedangkan aplikasi berganti nama tanpa ada pemberitahuan kepada peminjam. Yang ke-10, peminjam telah membayar pinjaman namun pinjaman tidak hapus atau hilang, alasannya tidak masuk ke sistem. Yang ke-11, pada saat jatuh tempo pengembalian peminjaman, aplikasi di App Store atau Play Store tidak bisa dibuka atau hilang. Yang ke-12, penagihan pinjaman dilakukan oleh berbeda-beda orang. Yang terakhir, data KTP kita akan disebarluaskan. Jadi banyak banget kan dampaknya yang ditimbulkan dari peminjaman online ilegal. Selanjutnya, bagaimana cara kita menyikapi agar tidak terjerat dalam pinjaman online ilegal? Pertama yaitu kita harus cek legalitas penyelenggara peminjaman kita kepada OJK agar tidak terjerat pinjaman online ilegal. Yang kedua yaitu hindari meminjam dalam jumlah yang besar, karena kita harus menyesuaikan peminjaman kita dengan kebutuhan yang dimiliki dan kemampuan akan membayarnya. Yang ketiga yaitu kita harus cermati syarat dan ketentuannya. Jadi sebelum meminjam kita harus membaca baik-baik syarat dan ketentuannya agar tidak terjerat kepada pinjaman online ilegal dan ditipu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terus yang keempat, kita harus periksa platform pinjaman online yang akan kita pinjam, karena untuk memastikan rekam jejak platformnya seperti alamat kantor, layanan konsumen, dan pengurusnya. Hindari pinjaman dengan bunga yang terlalu rendah, karena pinjaman online dengan yang bunga yang terlalu rendah mungkin terlihat menguntungkan, tetapi perlu diingat bahwa ada biaya tambahan yang harus dibayar. Pastikan untuk membaca dengan cermat semua biaya yang terkait dengan pinjaman.
Oke, segitu saja video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.